Oke, Persija Jakarta. Konten ini gue mau ngebahas tentang Persija yang sebentar lagi akan ada pertandingan di tanggal 6, sekitar 3 hari lagi dari gue bikin video ini. Gue ngerasa kayak lama amat deh Persija nggak main-main. Gue gak tahu deh lu ngerasain hal yang sama apa enggak. Cuma perasaan gue ngeliat Persib Bandung aja main, itu kayaknya udah 3 kali gitu. Dia main di di Asia yang tapi kurang membawa nama baik Indonesia di sana. Terus dia main di Liga juga, kayaknya gue nonton dia berkali-kali, gue Persija nggak main-main. Apa cuma perasaan gue? Apa namanya? Cuman gue doang atau lu juga? Gue nggak tahu. Coba gue ngerasanya sih seperti itu. Tapi bentar lagi main, alhamdulillah Persijanya. Kangen banget gue. Walaupun kita harus terdepak dari Jakarta lagi dan lagi, nanti gue akan bahas khusus. Dan banyak hal lah. Ada stadion Persija yang akan dibikin juga. Lokasinya ternyata simpang siur dan ada lokasi yang kemungkinan besar akurat. Nanti gue akan tampilkan foto-fotonya. Dari Ava Channel, sohib gue, dia bikin pakai drone di sana. Nanti lu bisa lihat lah konten dia. Itu kalau lokasinya bener situ, itu akan keren banget. Oke, sebelum gue mulai, gue berharap kalian untuk sholat dulu. Jangan duluin kewajiban dulu. Setelah itu baru nonton gue lagi dan di like juga video ini. Kalau mau di share ya alhamdulillah lebih bagus. Dan kaos gue Persija lo bisa beli di Shopee, linknya gue taruh di bawah ini. Linknya gue taruh di sini, link Shopee-nya langsung pencet aja, langsung masuk ke sana. Persija Jakarta di belakang ada 1928, lo lihat fotonya. Sama ini parfum masih ada juga. Nanti juga ada gue taruh link Shopee-nya juga di situ. Pokoknya lihat-lihat lah, jalan-jalan di Shopee gue lihat ada apa aja di situ. Ada tentang timnas juga, kaos timnas juga ada di situ. Banyak lah, semakin berkembang ini Alkas nih. Oke, gue mau mulai. Jadi gini, tanggal 6 main kita lawannya Madura. Oke, terus setelah itu libur lagi. Setelah main nih, libur lagi. Makanya gue ngerasa kayaknya agak anyep nih. Urusan Persija ini kayaknya agak-agak kurang on gitu. Karena kita banyak libur dan kita banyak away-nya juga. Oke. Terus libur FIFA Matchday. Main lagi kita tanggal 22 November. Lo bayangin kita di awal bulan tanggal 6 main. Ketemu main lagi nih 22 November. Di akhir bulan November. Awal dan di akhir. Oke. Terus itu juga away lagi. Kita lawan Persebaya Surabaya. Jadi agak sulit kita nonton di stadion lagi. Setelah itu main lagi di tanggal Desember. Tanggal 1 Desember kalau nggak salah. Nah, mulai Desember lumayan tuh. Lumayan agak normal. Kalau nggak salah ya. Di bulan itu tuh kita ada 2 lawan. Borneo sama Sleman kalau nggak salah ya. Di bulan Desember itu. Terus ketemu lagi Januari. Gue nggak tahu deh. Lupa gue home. Ini kayaknya yang home nih. Borneo Sleman kayaknya kita main home. Ketemu lagi Januari. Di Januari kita cuma main 1 game doang. Itu juga lawan Persita, tanggal 19 juga, tanggal pertengahan bulan juga. Jadi agak-agak sedikit jarang kayaknya kita nonton Persija nanti secara langsung kalau penilaian gue seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi pertandingan besok, poinnya adalah pertandingan besok ini di Pakansari. Ya mumpung kalian penuhilah stadion, datang ke sana karena akan lama lagi nanti nontonnya. Dan juga kehadiran kita itu membantu mental pemain dengan dia dilihat, oh ternyata banyak yang support gue nih, ternyata masih banyak yang dukung gue, yaitu mengembalikan mental pemain yang sempat ngedrop walaupun sekarang grafiknya naik. Itu pengaruh bagi gue, itu pengaruh untuk sisi mental pemain. Jadi gue pengen di Pakansari nanti kita penuhin stadionnya. Dan harapan tertinggi gue adalah nggak ada kejadian apa-apa ya. Biasanya kan kalau di Pakansari itu kan selalu ada aja. Dan kalian juga kalau misalkan mau jalan nanti, kalau bisa rombongan. Kalaupun mau terpisah-terpisah, ya kalian jalannya itu jangan pakai atribut gitu. Gue bukannya mau mengira-ngira hal yang nggak diharapkan ya. Tapi ini antisipasi aja. Kalaupun mau jalan rame-rame,
Atau kalau mau jalan sendiri ya jangan pakai atribut gitu. Normal-normal aja. Nanti begitu masukin area Pakansari ya baru kalian buka jaket kalian gitu. Terus jangan bawa yang tiang yang ada bendera gitu. Itu titipin aja lah di teman-teman kalian yang mungkin naik bis ke sana. Oke? Ini karena terulang lagi karena main di Pakansari itu karena kejadian yang sering dirasakan sama Persija itu yang harus terusir dari Jakarta. Sebenarnya kita mau main di GBK opsinya atau di JIS gitu. Kalau GBK sih rasanya sebenarnya masih bisa, karena kan GBK main tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 6 sekarang sebenarnya masih bisa. Tapi dia memang baru perawatan rumputnya, dan kemarin gue ngeliat video siapa ke sana gitu, itu rumputnya gila banget, emang bagus banget gitu. Nah mungkin khawatir kalau dipakai sama kita terus nanti somplak, akhirnya timnas nggak maksimal, makanya nggak diizinkan Persija main di sana. Terus untuk di JIS juga masih tahap pemulihan karena konser Bruno Mars kemarin. Jadi kalau ada konser ya bisa 2-3 bulan ke depannya itu nggak ada pertandingan Persija di situ. Agak aneh karena harusnya normalnya di belahan dunia manapun itu banyak yang stadion dipakai konser tapi minggu depannya itu udah bisa dipakai untuk main bola lagi. Cuman di Indonesia doang agak ribet perawatannya. Mungkin kalau di sana kan dia kan beli rumput dari luar, digelar, selesai gitu. Kalau kita ditanamin satu-satu, diseremin. Ya nggak beres-beres, lu nungguin tumbuh. Emang agak antik gitu. Oke. Terus poin berikutnya adalah grafik kita tadi udah gue singgung, grafik kita lagi menaik. Alhamdulillah sekarang. P-nya juga bilang kunci kemenangan Persija Jakarta adalah ingin kembali ke posisi yang tadinya kurang baik. 4 pertandingan tanpa menang. Terus dari situlah ada tekad ada tekad dari para pemain untuk kita nggak pantas di sini nih, kita harus kembali ke posisi kita yang sesungguhnya. Nah itu yang membuat Persija bermain lebih bagus daripada sebelumnya. Dan Ramon Bueno, gue ngelihat Ramon Bueno ini lo perhatiin, jangan ini sih Pak, gue mau pandangan aja ya, merubah mindsetnya gitu. Ramon Bueno ini ngaruh banget, ini orang ngaruh banget, itu sama halnya kayak sebelumnya Hanno Behrens. Nanti Hanno Behrens juga ada gue singgung sedikit berita tentang dia, oke? Si Ramon Bueno ini 2 kekalahan kita itu pasti Ramon Bueno ini nggak ada, oke? Jadi kalau ada si Ramon main, dia itu kalau nggak salah menang 4 kali dan 2 kali seri. Jadi trennya bagus banget kalau dia main. Gue nggak tahu ya, apakah ini cocok logi atau ini hitung-hitungan, apa memang ada peran dia. Tapi dia menampik itu, dia bilang nggak, ini bukan karena saya pribadi, ini karena kerja sama tim, ini biasalah. Itu kalimat-kalimat template-nya kayak gitu. Tapi ini orang bener-bener berasa pengaruhnya. Lu jangan berharap dari si Ramon ini untuk mencetak gol, untuk assist, untuk main yang gerasak-gerusuk kayak pemain-pemain tengah di Liga Indonesia. Ini orang bukan tipikal yang kayak gitu. Gue berulang kali gue jelasin. Ini orang tipikal flamboyan dan tugas dia cuma satu sebenarnya. Tugas dia itu nganterin bola dari belakang sampai ke depan. Dan ini adalah tugas yang paling penting karena dibutuhkan kecerdasan yang maksimal. Dia harus jadi bola dari belakang ke dia, ke tengah. Nah, dia ngelihat ini kira-kira nih kita bisa berpeluang kalau sisi mana yang harus gua alirin bola. Entah ke kanan kah atau ke tengah atau ke kiri. Dia milih nih. Misalkan nih dia ngelihat ini kalau di sebelah kanan ini berarti posisi pemain kita yang di sebelah kiri ini bisa nusuk atau segala macam. Nah, dia ngalirin bola itu. Jadi dia yang pilih. Kayaknya peluangnya dari tengah lebih oke nih, karena back agak wide, agak merenggang, jadi kayaknya kita bisa nyerang dari tengah, alirin bola ke tengah sama dia. Nah ini nggak bisa sembarangan yang ngisi posisi kayak gini. Jadi ini posisi dia terlalu jauh untuk nyetak gol dan untuk nyetak assist. Dia selalu menjadi orang ketiga yang menyebabkan gol itu terjadi. Contoh dari dia ke satu orang, misalkan dia ke Rico Simanjuntak ke striker, berarti kan yang dapat assist dia. Nah dia orang ketiganya. Ini adalah posisi yang paling vital, tapi orang jarang ngeh dengan posisi ini. Gue mau mengibaratkan siapa ya? Kalau misalkan di Eropa itu ada Andrea Pirlo mungkin yang paling pas, atau Tom Haye di timnas. Cuman Tom Haye kan rada lebih menyerang dan dia suka syuting jarak jauh. Harusnya si Ramon Bueno juga kayak gitu. Tapi tipikal seperti ini adalah tipikal yang jarang diperhatiin sama orang. Tapi ini orang yang paling penting yang ada di lapangan. Kalau menurut gue, penilaian gue sih seperti itu. Oke? Terus, apa lagi poin dari dia? Nggak ada. Oke.
Gue mau ke si Hanno Behrens, dia posting di Instagramnya, dia bilang kok banyak yang DM dia, termasuk gue juga kangen sama dia. Ini orang sebenarnya jago banget, cuman sayang aja nggak cocok di Indonesia. Ini orang gila, statistiknya lu lihat. Dia, Hanno Behrens, Kremencik, Yusuf Helal ini nggak bisa gue melupakan itu tuh. Itu 3 orang ini lo bayangin, hampir juara kita sama orang ini. Walaupun dia belum pernah main di Liga Indonesia sama sekali. Dan kelihatannya Persija baik banget bermain di tangan mereka gitu dengan pelatih Thomas Doll. Ya Allah, itu sebenarnya generasi yang bisa kita harapin tuh. Thomas Doll, Kremencik, Yusuf Helal, Hanno Behrens. Aduh, itu gue sih susah move on dari mereka itu ya. Walaupun sekarang Carlos Peña gak bisa ngegantiin itu. Gue masih nyangkut di era mereka gitu. Padahal kalau dikasih kesempatan 1 musim lagi, gue yakin banget kita bakal gila-gilaan itu sebenarnya. Karena kan targetnya 3 musim. Musim pertama, musim kedua, dan musim ketiga. Ini belum musim ketiga, tapi si Thomas Doll udah dikeluarin. Dan yang bikin gue enak, Thomas Doll-nya disalah-salahin terus sama petinggi dari Persija. Yang terkesannya performa buruk kita karena kesalahan dari Thomas Doll. Padahal ya emang pemainnya aja lu kurang-kurangin waktu itu. Itu yang bikin gue enak sampai saat ini. Oke. Tadi gue bahas apa ya? Hanno Behrens kalau nggak salah ya. Hanno Behrens akhirnya posting. Dia baik-baik saja. Banyak yang DM nanya kabar dia. Dan dia ternyata masih memantau Persija. Dia masih ngelihat kita. Dia ngeposting keceriaan dia. Gue juga sempat DM dia nanya, gimana kondisi lu? Lu masih main apa enggak? Apa lu pensiun apa gimana? Nggak jelas gitu. Kalau Kremencik dia masih main, Yusuf Helal dia masih main. Tapi kalau Hanno Behrens nggak jelas gitu, nggak pernah posting apa-apa. Ternyata dia masih baik-baik aja. Itu lumayan mengobati lah kerinduan gue sama dia dengan postingan terakhir. Lo cek aja IG-nya dia, oke? Terus lokasi ini menarik banget. Jadi banyak yang bikin konten. Gue sih nggak bakal bikin konten dulu. Nanti kalau udah fix mungkin gue bikin. Kayak waktu itu JIS gue pernah datang diundang sama pihak Jakpro-nya. Gue datang ke sana, gue lihat-lihat pembangunannya. Lo cek deh. Gue nge-review stadion pas masih jadi struktur waktu itu. Cuman sekarang gue belum mau ke sono, ngapain? Belum fix gitu. Kecuali udah ada taruh batu pertama, ya salam. Itu stadion, nah itu baru oke itu kayaknya untuk ngebahas itu. Tapi nggak apa-apa, banyak teman-teman yang ngebahas itu. Salah satunya Ava Channel, nanti lo mampir aja ke YouTube dia. Dia pertama bikin konten, dan ada beberapa orang lagi bikin konten, itu lokasinya salah ternyata. Yang dia bilang, itu di Kemayoran, di dekat patung ondel-ondel, dan lokasinya sebelah sini, di review lah, apa segala macam. Salah ternyata, bukan di situ lokasinya. Lokasinya adalah di dekat SPBU, bahkan nempel sama SPBU di Kemayoran. Nih, gue tampilin foto dari konten dia. Dari konten si Ava ya. Ava Channel, lo ke situ aja. Oke, ini dia lokasinya, sambil lo lihat fotonya. Jadi lokasinya cukup luas, ternyata lebih bagusan ini, dan lebih strategis ini. Jadi dia model jalan itu kayak ngehook. Lu mungkin bisa masuk dari sisi kiri dan sisi kanannya, dan dari stasiun kereta juga oke, aksesnya juga oke banget. Terus ya ini semoga ya ini kalau jadi. Kenapa kita bahas ya? Ini gue anggapnya menjadi doa aja. Terus apa namanya? Saran gue sih jangan kayak model JIS ya. Kita bikin yang nggak pakai parkiran. Terus tiba-tiba transportasinya belum mendukung. Nanti repot lagi. Bikin aja pakai parkiran, stadionnya nggak perlu gede-gede amat. Jangan bikin kapasitas yang 80.000, 50.000, nggak usah. Kita nggak usah ngikutin gaya-gaya Serie A. Kita ya normal aja. Range penonton kita itu kalau pertandingan biasa, apalagi weekdays, itu antara 15.000 sampai 30.000. Kalau nggak salah kisarannya segitu. Oke, jadi bikin stadion kalau mau amannya itu yang kapasitas 40 atau 50.000 cukup. Nggak usah yang sampai 60, 70, kegedean. Nggak 40.000 aja lah. Kalau nggak salah Anfield juga segituan. Gue nggak tahu deh. Stadion-stadion Liga Inggris juga kan nggak gede-gede kan. Seri aja yang gede-gede. Kenapa gue bilang segitu? Kalau big match, kalau pertandingan super big match ini, ya kita bisa pakai GBK atau kita bisa pakai JIS. Tapi kalau pertandingan yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja, pertandingan-pertandingan apalagi midweek, tadi gue bilang, yang datang paling 20 sampai 30.000. Biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Gue nggak tahu kalau tren kita lagi peringkat 1 ya mungkin lebih. Tapi rata-rata average-nya segitulah. Jadi bikinnya segitu. Parkirannya gedein tapi stadionnya kecil tapi dia mencekam gitu. Kecil. Ini gue lagi ngehayal aja. Kecil tapi nempel sama rumput kayak di JIS gitu. Jadi ada yang
Enggak lah, aman lah. The Jack itu nggak akan lompat ke lapangan juga sih. Gue yakin banget nggak akan lompat. Jadi nggak harus ada pagar pembatas. Apalagi nih stadionnya punya kita sendiri, punya Persija, atas nama Persija, pasti dijaga sama anak The Jack. Nggak mungkin ngerusak. Nggak mungkin. Dia sayang sama klubnya dan nggak mungkin rusak. Jadi buat manajemen nanti siapapun yang mau ngebangun, lo harus perhatiin sisi itunya. Karena nggak mungkin anak The Jack ngerusak rumahnya sendiri. Jadi bikin yang lebih eksklusif, suaranya juga supaya lebih kenceng ke tengah. Aduh, gue jadi ngehayal ya. Gue pernah posting kalau nggak salah 3 dimensinya. Hayalan gue itu keren banget sih kalau misalkan itu terjadi. Dan Persija akan menjadi satu-satunya tim, the only one yang punya stadion sendiri. Dan itu baik banget untuk industri, baik banget untuk keuangan Persija. Nggak pakai sewa, nggak pakai izin sono sini, sewa lagi, belagu yang disewanya. Oh, nggak bisa nyewa tempat gue karena gue mau bikin konser. Ya salam, belagu gila loh. Main di sini, nggak bisa juga. Ini rumputnya masih kurang baik. Ditolak sana, ditolak sini. Akhirnya kita bikin stadion sendiri. Palanya pusing pada tuh. Yang manajemen GBK, manajemen JIS, palanya pusing 7 keliling. Siapa mau pakai lo? Yang mau pakai yang konsernya sono. Nggak apa-apa. Kita punya stadion sendiri. Ya salam. Amin. Semoga jadi doa. Oke. Harapan gue gitu. Poinnya, harapan gue adalah stadionnya nggak terlalu besar, parkiran yang besar, parkiran motor terutama, dan jangan ada trek larinya, itu udah jangan ada trek lari segala macam, ribet. Terus single seat biasa, dan ya namanya Persija Stadium atau apapun itu, itu bakal keren banget sih. Oke, kayaknya udah. Sekali lagi gue ingetin, kaos gue ada di Shopee, ada di keranjang di bawah, silahkan langsung ke sana. Ada tentang timnas juga, Indonesia juga, parfum juga ada di situ. Dan oke. Sekian dari gue, sampai ketemu di Pakansari. Datang jangan enggak, jaga keselamatan. Datang berbondong-bondong, karena kalau kita beramai-ramai dia pada ngumpet di semak-semak Blitar. Kalau kita sendiri dia berani tuh, dia berani kan kalau kita sendiri dia beramai-ramai. Jadi gue sarankan kayak tadi, beramai-ramai jalan kita, konvoy, atau sendiri jangan pakai atribut, oke? Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.